Salam Jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Jumat Pekan Biasa ke-31 tahun C/Ganjil. Dalam Injil Lukas 16 ayat 1-8 dikisahkan perumpamaan tentang bendahara yang cerdik. Saya persilahkan kisah ini dibaca hingga ayat 9. Yesus menceritakan kisah amat indah. Ada seorang kaya yang memecat bendahara yang dituduh bertindak tidak jujur pada awal kisah, dan serentak memujinya sebagai bendahara yang cerdik, ayat 8 pada akhir kisah. Di mana letak kecerdikannya? Bendahara itu menggunakan uang tuanya untuk menjalin persahabatan. Jelas uang tidak halal. Harapan bendahara itu, jika diusir dari rumah dinasnya, dia bisa tinggal di rumah para sahabat barunya. Mereka pasti menampungnya karena hutang jasa yang tak terkira. Bendahara itu memang benar-benar cerdik. Dengan mengajarkan perumpamaan tersebut, Yesus berharap agar kecerdikan serupa dimiliki oleh para abdi Allah, anak-anak terang, dalam membina persahabatan dengan Allah, agar kelak diterima dalam kemah abadi surga. Pada akhir kisah, Yesus mengakhiri ajarannya dengan suatu perintah yang amat indah. Demikian, "Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi." Ayat 9. Tindak kejahatan yang tak lagi bisa dihindari terkait uang tidak halal hanya bisa diimbangi dengan melakukan aksi sosial, menjalin persahabatan dengan orang-orang yang hidupnya hanya bergantung pada hutang. Aksi kemanusiaan sosial karitatif seperti itu bisa menjadi silih kejahatan terkait uang yang tidak halal. Yesus bersabda, "Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat banyak kasih." Lukas 7 ayat 47. Memberi pertolongan pada orang-orang miskin yang hanya bisa hidup dari hutang sama dengan membina persahabatan dengan Allah, sebab Allah menyamakan dirinya dengan mereka. "Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 35 dan 40. Saudara, ajaran tentang kecerdikan ini mesti diterapkan dengan sangat hati-hati, sebab kita tidak hanya diminta untuk menjadi cerdik seperti ular, tetapi juga tulus seperti merpati. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.